Halo sahabat STB, pada video kali ini saya akan sharing tentang cara melatih mental lovebird saat di gantangan. Karena banyak sekali pertanyaan tentang lovebird yang gacor di rumah, diam di lapangan. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa sebelum video ini saya mengadakan giveaway berupa kaos, pakan, dan juga t-shirt ini serta pakan. Ada 3 merek pakan yang bisa Anda ikuti barangkali Anda mendapatkan giveaway. Oke, langsung saja pada inti video kali ini. Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang lovebird itu gacor di rumah, serta saat di track di rumah itu sudah bagus, mau ngekek panjang, rajin, gacor, dan yang lain-lain lah. Pokoknya di rumah sudah menjanjikan. Intinya seperti siap-siap di gantangan. Intinya kalau kita bawa itu seperti juara 1. Itu ekspektasi kita saat akan dilombakan. Namun setelah dilombakan, yaitu lovebird, kendalanya diam 1000 bahasa, nyisir, macak lah istilahnya, macak, dandan, dan ingin bergaya mungkin. Dan juga yang kedua yaitu takut. Lovebird malah gebrak-gebrak sangkar atau nebo ke atas, ngering-ngering, serta yang lain-lain. Mungkin pertama karena kepo, kedua karena takut. Takut karena apa? Pertama, situasi lomba yang sangat ramai, bisa juga. Yang kedua karena takut dengan lawan. Mungkin karena lawannya lebih mapan, atau juga lawannya itu banyak. Karena di rumah kan kita mencoba cuma sendiri, bahkan cuma 1-2 kita coba. Lovebird itu sangat menjanjikan. Itu salah satu kendala pada yang akan kami bahas di video kali ini. Untuk kendala saat PAUD, yaitu rata-rata lovebird kepo. Karena apa? Lovebird, kebanyakan lovebird PAUD kan saat pertama gantang itu takut, ngeban, nebok, takut itu. Namun ada beberapa yang memang sudah langsung jalan. Itu rata-rata yang PAUD itu yaitu kita istilahkan kepo. Nah, untuk cara tips lovebird yang kepo, untuk yang kepo ada 2 video. Video di sebelumnya ada dua video tentang kami bahas tentang lovebird kepo. Nanti bisa dilihat di link deskripsi. Dan untuk dewasa rata-rata yaitu mental di lapangan mungkin drop, mungkin karena cuaca, atau mungkin karena memang saat takut dengan lomba, atau memang belum pernah digantangkan. Intinya kalau kami menyebutnya yaitu belum mapan mental. Itu mungkin banyak pemula itu rata-rata beli yang murah, beli di pasar dengan ya mungkin seperti ini. Harga mungkin saat ini kan lovebird lagi anjlok-anjloknya. Beri yang murah barangkali hoki. Beri 100.000 langsung digantang. Nanti tanya-tanya ke pemain-pemain lovebird yang sudah suhu-suhu atau yang sudah prestasi seperti ini. Itu kenapa? Karena pertama, Anda itu pengen murah tapi hasilnya wah. Itu. Namun apabila Anda memiliki tips atau memiliki skill, monggo silahkan. Cuman untuk pemula, kami sarankan yaitu pemilihan bahan yang bagus. Untuk saya pribadi lebih enak membeli lovebird dari indukan yang prestasi dan sudah terbukti kakak-kakaknya, mungkin itu seperti bahan lah, atau bisa untuk yang setengah jadi. Beri ya memang sedikit agak mahal, cuman lebih enak lah untuk melatih kita di lapangan, tidak terlalu dari nol. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekiranya baru main lovebird, utamakan bahan yang bagus dulu. Jangan beli yang murah-murah, nanti bingung sendiri, sambat-sambat istilahnya, nanti tanya-tanya. Ternyata lovebird itu mungkin adaptasinya lama di gantangan. Nah,
Untuk solusinya, untuk melatih mental Lovebird, karena di rumah gacor atau ngekek panjang belum tentu kan di lapangan Lovebird mau ngekek panjang serta rajin seperti di rumah. Itu karena saya sebutkan di awal, yaitu mungkin karena mental belum terbiasa di lapangan, butuh latihan. Dan seperti apa latihannya? Yang pertama yaitu usahakan Lovebird sering di keramaian. Contoh, bisa Anda taruh di depan toko, bisa, atau saat dekat ngopi terdekat warung kopi, nanti bisa Anda bawa langsung ditaruh. Apa ini intinya, atau mungkin di pasar juga bisa, saat Anda keluar bisa Anda latih di keramaian. Karena apa? Suasana lomba itu kan pasti ramai sekali untuk penonton. Dan yang kedua yaitu sering Anda latih simulasi. Simulasi lomba itu yaitu bisa Anda track di cantolan-cantolan lah. Itu sekiranya jarak-jarak dengan Lovebird sama seperti di gantangan. Jarak-jaraknya nanti Anda perkirakan sendirilah. Atau bisa juga Anda latihan bersama teman-teman di rumah atau di mana. Dan yang ketiga, tips yang ketiga ini yang sering saya pakai, yaitu Lovebird sering dibawa ke gantangan. Jadi biasanya saya membawa untuk yang dekat ya, Lovebird terdekat saya membawa 2. Yang pertama itu Lovebird yang sekiranya sudah enak untuk dilatih lah, untuk Lovebird yang sudah sering jalan. Dan yang satunya itu biasanya Lovebird bahan. Jadi saya biasanya bawa 2. Yang pertama untuk digantang, yang bahan tadi kita cantolkan lah, kita taruh di dekat-dekat gantangan. Itu kan biasanya sambil nunggu naik kan biasanya banyak burung-burung yang ditaruh di situ, di lalu lalang orang lewat yang untuk Lovebird itu bisa Anda taruh di situ. Dan usahakan Lovebird nanti untuk yang pertama kali biasanya pasti akan takut. Dan saya untuk menghilangkan takut yaitu dengan cara Lovebird disemprot embun, lalu Anda kasih EF serta pakan yang lengkap. Kalau saya biasanya saya kasih alam sakti, cuman alam sakti itu kan bijinya lengkap, saya pakai itu, kangkung dan jagung. Nah, jadi untuk Lovebird yang takut, sekiranya masih takut, nanti setelah dia lihat makanan yang dia sukai, dia akan nyaman. Setelah sekiranya dia nyaman, Anda bisa copot makan itu, serta Anda bisa pindah mungkin di dekat gantangan atau di keramaian. Untuk yang untulan, untuk main untul ya, untuk melatihnya, nah itu sering dipisah. Dan Anda harus detail dalam pemisahan, berapa menit setelah dipisah itu Lovebird mau gacor. Dan untuk di gantangan, setelah sekiranya takutnya hilang, bisa Anda cabut untulannya, agar supaya Lovebird itu mulai dari saat kita datang sampai akhir itu Lovebird agar beradaptasi lah dengan lingkungan lomba. Setelah Lovebird bisa Anda treatment seperti itu sampai sekiranya Lovebird sudah terbiasa. Mungkin biasanya 3-4 kali Lovebird sudah terbiasa biasanya. Jadi Anda jangan langsung untuk Lovebird yang latihan, jangan langsung Anda latberkan, langsung daftar, langsung gantang. Ya kalau Anda sudah yakin Lovebird itu mentalnya bagus, monggo silakan. Namun untuk meminimalisir, Anda jangan terlalu sering gondangan lah. Itu bisa Anda treatment dengan cara tersebut, yaitu pertama keramaian, kedua dengan cara simulasi lomba, yang ketiga sering bawa ke gantangan. Dan kunci dalam merawat Lovebird yaitu kesabaran, konsisten, serta pahami karakter Lovebird. Seperti apa pahami karakter Lovebird? Cukup simpel sebenarnya, yaitu Anda harus tahu saat-saat Lovebird mau gacor, nyaman, serta mau ngekek panjang, seperti itu. Dan
Anda jangan malas untuk memahami karakter lovebird, karena setiap lovebird itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jangan terlalu Anda sering bertanya kepada orang-orang yang sudah prestasi, sudah sering lomba. Boleh Anda tanyakan sekedar kendalanya saja yang sekiranya memang benar-benar Anda harus bertanya. Karena apa? Karena Anda banyak bertanya, Anda itu malah membuat jengkel yang Anda tanyai. Jadi kuncinya jangan terlalu malas memahami karakter lovebird. Intinya yaitu Anda harus sabar mencari titik gacor, titik nyaman agar lovebird ngekek panjang lah, istilahnya seperti itu. Anda boleh menanyakan, boleh, sangat boleh. Cuman yang sekiranya itu benar-benar Anda belum tahu. Contohnya Anda ikut-ikutan cukup makan millet putih serta embun langsung konslet, itu jelas salah. Karena apa? Anda yang belum tahu yaitu prosesnya. Yang kunci dari merawat lovebird yaitu prosesnya. Pasti itu panjang. Jadi untuk lovebird yang prestasi itu pasti punya proses yang panjang. Karena untuk melatih atau memahami karakter lovebird serta mapan di gantangan. Mungkin seperti itu pengalaman atau sedikit tips melatih mental lovebird di gantangan. Dan seperti apa pengalaman Anda atau tips Anda untuk melatih mental lovebird Anda, bisa Anda tambahkan atau tulis di kolom komentar apabila Anda berkenan. Dan mungkin itu dulu di video kali ini. Mungkin ada pertanyaan seperti apa, bisa Anda tanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Sekian dan salam.